dengan tadi yang dibahas di dalam berkaitan dengan Allah memenuhi kebutuhan manusia ya. Bukan keinginan. Mungkin belum tentu dipenuhi. Cuman berkaitan dengan usaha. Ada dua orang manusia gitu, yang satu kafir, muslim kafir dah pokoknya. Sama-sama nih berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi keinginannya kan. Kok yang terwujud dong kafir? Itu. Yang manusia muslim udah berusaha, kemudian dengan cara lahir gitu kan, batin juga tadi sholat duha, harus sholat duha, harus sholat malam, harus segala macam gitu. Oh, belum terpenuhi. Nah, yang kafir hanya berusaha fisik gitu, lahir aja gitu. Dengan mudahnya. Dengan mudahnya dia kenapa gitu? Si muslim gak kurang-kurang masih belum dimulai. Ada hikmahnya apa ini? Jadi ini kan wilayah kasab ya. Kasab itu sifatnya ikhtiari. Kalau kasab itu pekerjaan, ikhtiari itu pilihan hidup. Kita jangan bahas keimanan, kalau keimanan udah selesai sebenarnya. Tapi zahirinya kasab ikhtiari manusia begini. Pilihan hidup dia atas usaha. Allah memberikan kemudahan kepada seseorang bisa jadi karena memang ada ilmunya. Pun Allah sudah memberikan janji yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma. Para ulama mengartikan utul ilma darajat itu, ini bukan masalah keimanan. Siapapun yang berilmu, orang kafir apa kek, angkat derajatnya. Ya bisa jadi itu. Orang kafir sama orang beriman dah. Kebetulan orang beriman mah modal yakin doang, keterampilan kurang. Ini belak-belakan danta enak bahasanya. Orang kafir mah dia nggak ada keimanan, tapi kebetulan punya keahlian. Maka zahirnya kasab Allah akan berlaku adil untuk ibroh kepada umat manusia umumnya, bahwa untuk mencapai sesuatu itu ya butuh keahlian tadi. Makanya kalau tadi bicara ya kita tidak usah ngiri loh, yang mencapai kesuksesan, keberhasilan hidup kok malah orang-orang kafir. Ya. Kurang apa sih keluhuran agama Islam? Kenapa yang mendapatkan predikat negara terbersih malah Denmark, Swedia? Itu kan negara-negara kafir. Kurang apa Islam dengan an-nadzafatu minal imannya? Jadi kembali pada prinsip perilaku. Jadi terkadang gini, orang terjebak menuntut diri atas keberhasilan tanpa mau mengoreksi. Jadi gitu ya. Kita terlalu pede. Yakin banget sebagai orang yang beriman. Jangan-jangan belum benar imannya. Ya sebilang tadi, kurang apa prinsip-prinsip di dalam Islam tentang kebersihan, sampai kurang apa kalau saya bicara propaganda, kurang apa sih Kanjeng Nabi mempropagandakan at-tahuru minal iman, kesucian, kebersihan sebagian daripada ini kan propaganda bahasanya, propaganda yang baik agar orang menjaga kebersihan, kesucian. Sampai-sampai saking agar manusia itu mikir banget menyentuh keimanan, minal iman, nggak main-main loh, sebagian daripada iman. Kan takut kita gara-gara tidak menjaga kebersihan diragukan keimanannya. Kurang apa Nabi mempropagandakan? Nah sekarang yang mendapatkan predikat kota negara terbersih Denmark, Swedia, Singapura, negara-negara kafir. Ya. Kenapa bukan kita yang mayoritas? Jangan ya kita jangan menyalahkan Allah dalam hal ketetapan ini. Ya Allah, kenapa sih yang kau anugerahkan mereka berhasil padahal mereka orang kafir? Ya untungnya aja Allah tidak langsung menegur kita dengan berbagai ujiannya. Kalau dibahasakan, yakin gak lo beriman? Jangan-jangan aku ngaku doang. Tadi bicara kasar. Adapun pada akhirnya sama-sama ilmunya, ini yang sederajat aja. Kalau tadi karena mungkin berdasarkan beda keahlian, wajar. Orang kafir punya keahlian, ya wajar lah. Urusan dunia Allah mudahkan. Utul ilma darajat tadi.
Ayat ketika bicara utul ilma darajat, ini enggak bukan tentang sekedar keimanan. Siapa aja di dunia ini akan Allah angkat derajatnya ketika dia berilmu. Maka lihatlah, justru para penemu teknologi orang kafir, orang Yahudi, orang kafir. Karena berilmu, Allah angkat derajatnya. Itu Allah sebenarnya sedang menghibur kita. Kita sebenarnya punya dua kelebihan kalau mau mencapainya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Mestinya orang Islam itu derajatnya lebih tinggi daripada orang-orang kafir. Kalau dua ini kita capai. Mereka orang-orang kafir dengan keilmuannya tapi tanpa keimanan. Orang Islam mestinya dengan ayat ini, oh iya, saya ini harus lebih mulia dari mereka. Saya punya iman, saya juga punya ilmu. Mestinya begitu. Terkadang kebanyakan mayoritas umat Islam itu terjebak dengan cukup iman tanpa memperdalam ilmu. Yang wajar tertinggal sebab urusan dunia di dalam kemajuan teknologi ya khusus orang-orang yang berilmu, bukan orang-orang yang beriman. Orang beriman mah nunggu hibahan ge. Ya gimana menunggu hibahan? Ini masjid untuk ibadah orang beriman, orang muslim, listriknya penemu listrik, penemu lampu. Kan kita mah menerima hibahan doang. Bukan kita yang menciptakan. Gitu ya. Sekarang katakan posisinya sama. Sama lah. Skillnya sama. Pokoknya sama dah. Mestinya, ini logikanya. Ini kita logikanya. Allah dong lebih mendahulukan kita. Skillnya sama sama dia yang kafir. Kita mah disertai iman pula. Kita mah disertai iman pula. Kenapa dia ini? Hasil. Nabi itu pernah menyinggung. Ujian Allah itu sebagai pertanda rasa sayangnya Allah. Ketika dia bertahan, Allah sedang menjanjikan derajat yang lebih tinggi. Masalahnya ini keimanan harus diyakini. Ikhtiar aja terus tanpa harus berputus asa. Gitu aja. Sementara kita yakini orang-orang yang berhasil dengan tanpa keimanan itu istidraj. Apa ya? Buayan lah kalau bahasa kita itu buayan. Bahasa pesantren itu kan bahasa Jawa ngelulu, membuaya. Dimanjain. Allah sedang memanjakan. Dihabis-habisin dah manjaannya di dunia. Ntar gue gedigin lu pada di akhirat. Kasarnya begitu. Nah, kita cobalah agar kita di dalam kemunduran nih, kita ngaku aja lah sebagian kan kalau bicara teknologi kalah. Di dalam kemunduran kita selaku umat muslim, hibur diri atas dasar keimanan. Ya Allah, betapa kemuliaan dunia mereka raih. Itu ya. Tapi hamba yakin di dalam segala keterbelakangan hamba. Ini sebenarnya bukan curhat sih, ngeles aja sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Orang udah terlanjur, nyatanya mereka yang memegang kendali teknologi. Tapi ini ngeles tapi gaya orang beriman. Tapi terima kasih Allah. Di dalam segala kekurangan ini, kelak di akhirat, kamilah sebagai orang-orang yang beriman yang menang. Sebab tadi istidrajnya, kemanjaan Allah terhadap orang-orang yang tidak beriman kan, betapa kekayaan segala teknologi yang punya orang-orang itu istidraj apa ya? Allah sedang memanjakan aja. Ntar di akhirat gue habisin kan kalau bahasa ini. Kita masih aman. Itu hiburan kita sebagai ngelesnya orang yang beriman. Itu doang paling. Iya kan ya? Iya. Artinya jangan sampai kita terjebak, Allah nggak sayang, kita udah berilmu, kita juga beriman, oh malah berhasil. Jangan, dikasih Allah, jangan itu Allah memperbuat seperti itu sedang uji kita. Lah terserah Allah mau ngapain ge. Konsep gimana itu? Terserah Allah mau ngapain ge. Orang beriman. Sebab kalau tadi, kenapa sih orang-orang kafir maksiatan merajalela tapi dia tetap dikasih? Ingat, ketika itu diberlakukan bukan berarti Allah sayang. Justru bentuk sayangnya Allah segala sesuatunya diperhatikan sama Allah. Semakin banyak aturan itu tanda sayangnya yang punya aturan terhadap yang diatur. Kita punya anak, mau ngatur anak orang? Kagak, ngapain? Saya memberikan aturan buat anak saya. Betul kata si anak nih, karena nalarnya belum sampai, kayak belum sampai. Bapak kejam.
sama hamba kita sebagai hamba Allah kejabat gitu. Kata si anak, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Sementara tetangga main PS boleh, main apa boleh, main apa boleh. Jangan-jangan tetangga yang nampaknya bahagia atas kebebasannya justru dia sedang haus kasih sayang dari orang tuanya. Orang tuanya tidak sanggup memberikan pengertian penuh, masih dunia. Saya nggak sanggup, saya sibuk dunia. Iya, orang tua kita bentuk sayangnya dengan nggak boleh naik. Oh, yang orang-orang itu maksiatnya kayak raya baik. Lah kita udah taat segala macam, masih diancam, gak boleh ini, gak boleh ini. Itu bentuk sayang. Allah juga, nah kafir ini bagian. Kalau bahasa los dol, ntar di akhirat begini gini. Kalau bahasa premannya begitu. Jadi ya tadi, letak keyakinan kita tidak perlu. Ketika sampai pada wilayah keimanan, jangan mengotak-ngatik pertanyaan. Kalau sekedar untuk mengulik bagaimana keilmuan, tapi sampai pada wilayah keyakinan. Bagus. Oh ya, moga-moga. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya, kita selalu kan berdoa dulu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kira-kira dikabulkannya tuh di hari nanti apa lambat laun, Pak Ustaz? Kenapa sih Pak Gun? Doanya. Awak mukanya. Udah lambat laun lagi. Lambat laun itu L-nya sebenarnya T, lambat tahun tuh. Cuman nggak biar nggak gitu kasar. Dicadelin laun. Jadi ini Pak ya, kita sebagai orang yang beriman yakin Allah pasti Allah pasti mengabulkan selama itu baik bagi kita. Selama ternyata belum dikabulkan sekian lama, kita yakini juga mungkin ini tidak baik bagi kita. Tapi beriringan dengan keyakinan itu, Allah pasti mengabulkan. Itu udah pasti. Kepastiannya kapan? Itu Allah yang dia terserah Allah yang punya kuasa. Kalau pasti dikabulkan ya. Sampai kita meninggal tidak. Ternyata sampai akhir hayat kita permohonan itu tidak dikabulkan, yakin. Allah sedang menyiapkan tabungan buat anak cucu kita. Itu pasti. Jadi mustahil Allah tidak mengabulkan. Namun di dalam syariat ada doa yang dibatasi adab. Ada doa yang diharamkan, Pak. Ada doa yang diharapkan. Kita mengharapkan sesuatu yang bukan hak kita itu udah haram. Atau memaksakan keinginan. Ini di kampung ada bunga desa. Para jomblo semuanya doanya sama. Kan Allah pasti akan mengabulkan salah satu. Ilok mengabulkan semuanya. Ilok satu orang dikeroyok gantian. Kasihan si bunga desa untuk mengabulkan 10 pemuda ini. Berarti si bunga desa tadi ditakdirkan untuk menjanda 10 kali. Kan? Jadi kasihan dijanda. Ini kan ini lagi. Gambarannya. Ini di kampung ada bunga desa. Jadi rebutan 10 pemuda. Jika yang terbaik 10 pemuda tadi dikabulkan doanya, sama saja kita menghendaki si janda itu 10 kali jadi janda. Apa sih bunga desa 10 kali jadi janda? Agar semuanya merasakan. Iya, kalau 10 tadi nerima setelah jadi janda. Kalau enggak jandamu. Malah kagak laku-laku jadinya. Saling nyantet. Jadi pasti Allah mengabulkan salah satunya, tidak mungkin mengabulkan semuanya. Karena mustahil mengabulkan semuanya. Orang satu harus dikabulkan dari 10 keinginan yang sama, enggak mungkin. Itu tadi. Atau keinginan kita menginginkan sesuatu A nih, barang A. Bisa jadi orang lain juga menginginkan barang A tadi. Dan orang tadi lebih layak mendapatkan itu. Menerima aja kita. Mungkin lain waktu. Kalau memang berkesempatan untuk mendapatkan itu. Yang penting kita yakin aja Allah pasti mengabulkan. Terlepas kapan itu terserah Allah. Jika sampai akhir hayat kita, ya berdasarkan keyakinan tadi, jika itu permohonan baik, itu akan turun. Anak kita.
Karena kebaikan itu bagian daripada jariah. Ketika kita tidak sampai pada Allah mengabulkannya, maka itu diperuntukkan buat keturunan kita. Jadi gitu. Satu lagi Ustaz. Ya silakan. Gimana, Pak? Kalau ada warga kehidupan itu sangat miskin sekali, apa itu takdir? Apa memang dia nggak mau berusaha? Ya lihat dulu. Karena perkara dunia itu kan ikhtiari, pilihan. Ketika dia sudah maksimal, boleh kita menyimpulkan itu sudah ketentuan Allah. Walaupun semuanya ketentuan Allah, cuman kan manusia itu agar sampai nalarnya ada istilah sebab akibat. Blangsak, udah berbagai usaha, umpamanya gitu. Blangsak, padahal udah ikhtiar. Ya kita kan tidak tahu. Bisa jadi ikhtiarnya kurang maksimal. Atau bisa jadi orang yang udah menyerah. Tapi dia sudah meyakini sudah. Dengan kemalasannya dia membela diri, sudah usaha. Padahal Allah sedang menguji itu. Allah sedang menguji. Jikapun pada akhirnya kepahitan yang dia alami tadi, lagi-lagi ini hiburan. Ya kita jadi orang beriman itu banyak enaknya Pak. Untung. Kepleset untung, ada banyak untungnya gitu. Keuntungan orang yang beriman di dalam kepahitan apapun, Allah sudah menjanjikan yang terbaik di akhir hayatnya atau di alam berikutnya, itu aja yang kita yakini. Cuman mohon maaf, manusia itu seringkali terjebak dengan nasib. Ngapa sih perkara dunia terus yang dipertanyakan perkara takdir? Padahal ini bukan sesuatu yang prinsip. Mohon maaf, saya bukannya tidak bersyukur atas dunia yang saya dapatkan. Kenapa manusia itu sangat banget kalau perkara dunia sebuah tuntutan yang sampai berani menuntut takdir, menyerahkan takdir? Kenapa kita tidak sampai lebih daripada itu? Ya Allah, hamba kok tidak rela kalau keimanan hamba tercabut. Kenapa enggak itu aja yang lebih utama? Manusia lebih sering mengejar yang dunianya malah. Mohon maaf, dunia itu kan di hadapan Allah tuh sesuatu yang hina. Kok kita membesar-besarkannya? Kita seringkali mengadukan sesuatu yang justru bagi Allah tidak prinsip. Dan kita seringkali mengabaikan yang bagi Allah adalah prinsip yang utama. Masalah keimanan terjaga sampai akhir hayat. Selalu bahas, saya udah begini. Ya boleh itu mengadu sama Allah, jangan mengadu sama manusia, dibully ntar. Jadi seringkali manusia di dalam keterjebakannya urusan dunia terus. Ya sering gitu ya. Selalu menjadi momok yang menakutkan urusan dunia. Dunia. Padahal ya sebenarnya ya ini mah dengan keyakinan aja, dengan keyakinan. Maka saya tadi sedikit cerita masalah riwayat hidup itu hanya untuk gambaran betapa dengan keyakinan itu Allah itu seringkali memberikan jalan yang mudah. Yang saya bilang tadi, orang tidak nyangka saya tinggal di masjid 5 bulan kurang. Itu saya tinggal di masjid saking gak punya duit buat ngontrak. 3 bulan kemudian gak nyampe, 5 bulan kemudian gak nyampe, malah ngambil rumah yang gede. Jadi itu apa ya? Gak masuk akal. Orang kita tinggal di masjid karena punya duit buat ngontrak. Sampai masalah mobil. Lagi-lagi ini mungkin salah satu kunci ya. Kenapa saya tadi membawa nama orang tua? Keramat tertinggi di dunia ini orang tua. Allah sendiri kan mengangkat nama orang tua di dalam ayatnya setelah manusia suruh ta'abud kepada Allah. Wala tusyrik billahi wa bil walidaini ihsana. Bayangin loh, kita coba main, ini coba mikir. Allah memberikan perintah agar tidak menyekutukan dengannya. Setelah ayat itu Allah menyuruh kita untuk berbuat baik kepada orang tua, berbakti. Berarti kan kedudukan orang tua itu tinggi banget Pak. Tinggi banget orang tua. Apapun keputusan yang saya ambil, yang tadinya ragu itu karena nggak pede sebenarnya, bukan masalah gimana, malu dengan Allah. Atau cukuplah sementara ini aja. Tapi ketika orang tua yang ngomong, saya tidak tega untuk berkata tidak. Ya sama nasibnya ketika saya ngambil mobil, orang tua lagi ngomong, Mimi,
sama nasibnya kayak rumah itu. Ketika anak ketiga saya lahir, orang tua dengan mungkin karena sayang, karena orang tua kadang cerewet ya. Tapi saya memahami karena sayang. Ketika anak saya lahir, sebelum lahir, ibu saya itu nemenin terus. Karena kita hidup benar-benar dalam rantau ya, berdua sama istri. Kelahiran ke anak ketiga itu ibu nemenin terus sampai lahirnya. Saking bangganya ibu saya, anak saya lahir normal tanggal 22 Oktober, hari santri. Saking bangganya, baru itu biasanya orang tua itu nggak begitu turut campur masalah keluarga kita karena lagi belajar keluarga. Waktu itu luar biasa saking senengnya. Ntar kalau itu sebelum lahir loh itu, nggak tahu firasat orang tua mungkin kuat. Itu sebelum lahir, saat sebelum lahir di rumah sakit itu. Istri sedang proses melahirkan, belum lahir itu kita kan nggak boleh nemenin di bawah di masjid ada kafe kecil lah, ngopi gitu. Orang tuanya tuh gini, nanti kalau anakmu perempuan kasih nama Sayyidah Khadijah. Itu padahal itu nama masjid saya. Masjid saya namanya Sayyidah Khadijah. Padahal saya udah nyiapin nama. Nah, kata beliau, nanti kalau anakmu perempuan kasih nama Sayyidah Khadijah. Apalagi ini kan hari santri ini. Kamu kan awal-awal bagaimana berjuang dakwah itu ya di masjid itu. Enggak nyampe setengah jam kemudian dapat kabar udah melahirkan dan perempuan. Ya udah, saya menghormatin orang tua. Saya kasih nama itu anak saya, nama masjid. Sayyidah Khadijah. Nah, saat itulah beliau nemenin sampai akikahnya gitu kan. Sebelum pulang nyinggung, lagi-lagi orang tua itu. Itu salah satu trik orang tua mungkin untuk membangun sugesti anak. Beliau ngomong begini, "Bul, kamu anak udah 3. Ilok nanti kamu pulang pergi, pulang kampung atau di kampung keliling kemana-mana masih naik motor." Orang tua ngomong gitu. Gak mungkin. Anak 2 aja udah repot, apalagi anak 3. Gak mungkin. Kamu harus punya mobil. Kaget saya. Harus punya mobil. Mantap. Tapi saya tidak pernah menampakkan bantahan dari orang tua. Cuma dalam hati kaget. Saya gak mungkin berani menampakkan bantahan di hadapan sang ibu. Saya tidak mau meruntuhkan kecewa lah. Saya dalam hati Allah. Itu ngomong terus, itu nggak sekali 2 kali itu ibu ngomong begitu. Sampai sebelum pulang malamnya travel kan, beliau pulang. Itu sebelum pulang naik travel itu ngomong lagi. Kamu harus segera gimana caranya punya mobil. Itu ngomong lagi. Kirain mah bercanda. Semenjak itu jadi buah pikiran, ya Allah Gusti, dari mana saya mobil itu? Ya Allah Gusti, ya Allah Gusti. Lagi-lagi sama prosesnya Pak. Kalimatnya sama, ngomong ke istri, ngomong ke saudara. Ini bid'ah lah. Zaman Nabi nggak ada kayak begini. Tapi yakin baik. Nah, Kiai saya ngajarin, kalau di dalam keluarga mau punya hajat yang sekiranya sulit untuk mencapainya, dipikir-pikir juga sulit nyampe. Maka kompaklah dalam beramal. Ya sholat malamnya, ya besoknya puasa, itu tradisi keluarga. Itu atas nasihat Kiai yang menjadi tradisi keluarga. Ya sampai saya bilang menantu pun harus tunduk dalam aturan keluarga saya. Ikut puasa malamnya sholat. Sama waktu itu. Ya kalau bicara keyakinan sampai pada nalar kan gak nyampe, dari mana gitu? Dari mana? Ya hampir sama prosesnya seperti rumah. Tahu-tahu ada jalan untuk sampai. Ya hampir sama dengan nasib rumah. Saya beli rumah itu tidak ada uang sepeser pun. Ya saya bilang tidak ada sepeser pun, bukan basa-basi kali, 1 juta mah 200 juta. Memang nggak ada. Beli rumah nggak ada uang sepeser pun. Sama dengan mobil itu. Jadi apa ya? Kenapa saya bilang bahasa orang tua tadi? Yakin. Kalau bahasa, jikapun engkau tidak bisa memberi kepada orang tua, maka jangan bikin kecewa ya. Jangan kita, misal jangan berkeluh kesah depan orang, jangan berkeluh kesah depan orang tua. Jangan bikin sedih lah. Jangan menampakkan sesuatu yang bikin orang tua kecewa.
Ya salah satu wasilah terbesar adalah bagaimana bahasanya ya, kalau menurut saya konsep doa tuh begini. Saya nggak pede kalau berdoa di hadapan Allah atas dosa saya. Ibadah belum tentu diterima, kalau dosa udah pasti gitu ya. Satu-satunya alasan untuk menjadikan wasilah agar merayu Allah tuh saya sering kali jual nama orang tua. Ya, orang tua sering saya jual di hadapan Allah namanya. Ya Allah, demi keridhaan orang tua atas kebahagiaan hamba sebagai anaknya, kabulkan. Jadikan jangan biarkan engkau ya Allah orang tua hamba bersedih atas kepedihan anaknya. Bahasa begitu. Dan namanya menjual orang tua. Tapi nggak apa-apa mintanya sama Allah ini. Nggak apa wasilah. Kalau orang tua nggak ada beda lagi emang. Jadi gitu Pak ya. Monggo. Ini nanya lagi nih, ada orang gila, dia itu nggak sembuh-sembuh, diobatin sana sini, apakah tuh dosanya dihapuskan? Apa memangnya takdir Allah juga? Pertanyaan 2, apakah ini takdir Allah? Bagaimana perhitungan amal dan dosanya gitu? Betul. Pahala dan dosanya. Pertama, ya kita harus yakin semua yang terindah, terburuk, terpahit itu adalah takdir Allah. Amantu billah bil qadri khairihi wa syarrihi. Ya kita beriman kepada Allah, kepada takdir Allah, mau yang baiknya, yang buruknya ya kita yakin itu semua datang dari Allah. Kalau kita hanya meyakini yang baik-baik, lalu yang buruk dari mana? Dari setan. Berarti Allah kalah kuasa dari setan. Berarti Allah kalah kuasa dari setan. Ya semuanya dari Allah kok. Mau yang baik, mau yang buruk dari Allah. Jadi semua itu yang terjadi adalah takdir Allah. Lalu bagaimana catatan dia dari pahala yang pernah dia amalkan, dari perkara dosa yang pernah dia perbuat? Misal, tadinya tidak gila jadi gila. Lalu bagaimana amal-amal kemarin? Lalu bagaimana dosa-dosa yang kemarin? Nabi menyatakan salah satu terangkatnya catatan, artinya terhapus, tidak ada. Rufi'at qalam, itu adalah hilangnya akal. Orang yang hilang akal itu tidak dicatat. Lalu bagaimana nasibnya orang gila di akhirat kelak? Seperti debu. Nasibnya hampir sama dengan orang-orang bahasanya burung, hewan-hewan, debu aja. Sehingga ada riwayat orang-orang kafir yang abadi di neraka, mereka malah seandainya hamba jadi hewan saja, makanya aman jadi debu doang. Bisa jadi seandainya jadi orang gila saja gitu. Lebih pedih dong, orang gila mau udah selesai jadi debu, udah tidak ada perhitungan. Orang kafir mau masuk neraka. Jadi gitu. Kasihan amat ya, udah itu jangan dibahas lebih jauh, itu takdir. Itu sudah kuasa Allah. Jadi sudahlah. Orang gila ya segala sesuatu datang dari Allah. Bagaimana catatannya? Ya sudah artinya sudah terhapus, tidak ada tuntutan. Mau sholat mau kagak udah nggak ada kok. Dia berbuat baik, ya nggak ada ya rupiat kolam. Apapun yang diperbuat dia, membunuh kayak berbuat baik, udah nggak dicatat, udah nggak ada prosesnya. Sama hukum dunia juga, orang gila melakukan sesuatu nggak bakal dihukum Pak, mau di penjara kagak. Gila. Biarpun gilanya sudah tua. Ya pokoknya gila lah. Gila ya. Gila lu. Gila lu. Kan langsung balik gila. Gitu. Balik sholat. Jadi siapa yang gila? Jadi agar kita tidak mudah terjebak dengan bisikan. Kan seringkali setan itu kan membuat was-was hati kita untuk jauh dari keyakinan. Sederhana saja lah, yakin semua dari Allah, itu aja, yakin semua dari Allah. Ketika dibisikkan, kamu Allah nggak yakin semua dari Allah. Ya kita mau diapain kan namanya budak ya. Di dunia aja budak diapa-apain sama majikannya kan urut. Apalagi kita, Allah yang maha segala kuasa, mau diapain kita? Ya pasrah diapain kita gitu. Itu terima aja. Allah hanya menuntut kita untuk ikhtiar saja. Masalah akhir hayat kita mau, ya kita sih berharap husnul khotimah.
Tapi nanti pada akhirnya jadi ahli neraka ya itu kuasa Allah. Naudzubillah, walaupun jangan sampai kita sebagai ibadah tahu-tahu akhir hayatnya. Ya kita mintanya yang baik-baik. Adapun akhir hayat yaitu urusan Allah itu. Syariat hanya menuntut kita untuk melakukan amal-amal baik. Karena ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa kebiasaan beramal baik itulah yang menjadikan pertanda akhir hayat. Harapannya kalau udah terbiasa beramal baik akhir hayat baik. Walaupun itu bukan sesuatu yang pasti. Sebab kepastian itu adalah Allah. Mau apa ge ya terserah Allah. Kali ahli zikir ya di akhir hayatnya sedang pikirin gitu. Ahli mabuk di akhir hayatnya lagi mau lagi nyekat botol gitu. Ahli hisap. Ahli hisab. Lagi nggak Bukan rutinitas. Nakutin apa? Langsung diam bang, Ustaz. Singgung. Maksudnya apa nih? Ngecek ribut. Ahli hisap rokok. Pertanyaan tidak pada tempatnya. Dan itu menyinggung perasaan. Sidang ini saya tutup. tetap lalu. Ada ahli Sederhanakan aja pikiran. Kadang yang bikin ruwet itu Ada ahli pikir. diri sendiri. main catur Yang bikin mikir. rungsep pikirannya diri sendiri. Banyak keinginan, banyak ngayal. Kalau banyak ngayal orang tersiksa pak. Gila jadinya. Gila lagi tuh. Jadi biar apa ya? Jalani hidup tuh biasa aja lah, biasa aja. Waktunya santai-santai, waktunya serius ya serius. Ya kita melatih diri. Ketika yang waktu serius ya, karena kita sudah terlatih, benar-benar memohon kepada Allah itu dengan keyakinan yang sama. Tapi kita harus siap. Ketika memang Allah tidak mengabulkan ya, kita harus melatih juga. Siap, siap. Jadi nggak kagetan gitu. Ya udahlah. Nah Allah ini yang maha segala, ngapain kita kemudian ketika begini, kenapa sih? Jangan bilang kenapa sih, Allah menghendaki. Topik nanya topik. Lagi? Pak Topik mau nanya Pak Topik. Biar enteng jodoh gitu. Itu apa? Berarti usahanya kurang. Tanya Ustaz nih gimana? Tuh. Biar enteng jodoh gitu. Iya tuh Pak. Kita puasa Iya. bareng nih. Pak Topik mau nanya. Puasa berjamaah itu. Saya mau ngomongin jodoh, saya dapat istri aja nggak pakai Enggak pakai biro jodoh. nggak pakai Kenal-kenalan. kenal-kenalan, nggak pakai ikhtiar. Langsung. Surat-suratan tapi ya Pak. Enggak. Oh surat-suratan. Saya kalau bagian jodoh saya nggak berani bahas. Saya dapat istri aja nggak nyari-nyari. Datang sendiri. Jadi tahu-tahu di Sodorin. saking nggak laku-laku saya. 30 tahunan belum nikah. Kawin lu nggak pernah kawin. Itu Pak Kawin Topik sama mau nanya. siapa? Pak Topik. Besok Senin puasa semua besok. Nah itu calon Anda, saya lihat cocok kayak jadi. Nggak ada istilah pacaran. Nanya lagi. Apa tuh? Ayo Pak Gun, mau nggak? Iya. Puasin. Apakah ada tanda-tandanya kalau orang udah mau meninggal? Ada. Macam kayak ya udah kayaknya aneh bener nih, jangan-jangan mau ngabisin gitu. Ya kak, gini ya, syariat kita perlu yakin nih, kita untuk wilayah yang begini jangan berani-berani ngarang-ngarang. Ketika berkaitan dengan hal yang sekiranya samar dalam ketentuan itu kita menyentuhnya dengan syariat aja. Syariat dengan tanda-tanda ya, kematian itu ya urusan kedokteran. Tanda-tandanya menggap-menggap. Tapi orang kan sering mainkan, tanda-tandanya dia tahu-tahu sering minta anu. Ya jangan Udah yakin itu. lah, kebetulan G gitu. Jadi tidak ada. Monitor ya. Jadi tidak ada di dalam syariat Tit. yang menyatakan itu tanda-tanda orang mau mati lah. Pun bicara dunia medis itu mah hal yang zahir ya Nah, wajar. ini Tat, pertanyaan berbobot nih Tat. Berapa kilo ya? Bagaimana nasibnya kalau kita kan kalau yang sudah punya istri nanti di akhirat kalau di surga ketemu dengan istri gitu kan? Jadi ratunya. Wah. Lah yang jomblo bagaimana? Ini Ustaz.
Saya kalian baca bener, ada yang lain. Saya mau ngomong Ustaz. Ini jelas banget. Saya mau negesin kembali Ustaz. Berbobot sekali pertanyaannya. Karena berbobot. Bobotnya tinggi kan mau merasa nonjok gitu. Jadi gini. Ini banyak Tadi pinjaman. bilang bahwa nasib orang-orang yang beriman ketika kelak masuk surga, bahwa istrinya adalah ratu dari bidadari, artinya pemimpin bidadari surga. Pak, tolong ya, ini jangan jadi candaan walaupun kadang jadi sebuah lelucon. Istri gue udah pesek hitam, lo jadi ratunya, kan dia dari suku. Ini lo pakai deh. Jadi ratu lagi. Anjir buat. Kok ratunya lebih jelek? Jadi gini, Sekarang ini di politik. di dalam surga istri kita menjadi ratu, yakin kecantikan istri kita sebagaimana yang pernah kita bayangkan kecantikan istri kita. Lalu bagaimana dengan si jomblo? Dia masuk surga. Bahaya nih. Dia tidak punya ratu, tetap banyak pasangannya. Bisa milih. Tapi gak ada ratunya. Wah kan bikin gini dong kan. Bisa gini dong ya. Iya kan? Ini cuma satu, dia banyak. Takutnya yang udah punya istri nggak boleh. Ya, assalamualaikum. Wah, Kamari jam tengah tilu, Coya nalepon, ada kabar. Taufik senang banget dong. Pokoknya cukup forever. Wah, kata Pak Taufik, udah saya di surga aja dah. Gitu. Penting kesempatan diangkat dikepas ke masjid pengajian di sini. Lalu jam tengah delapan jam telepon. Alhamdulillah tapi pengajiannya biasanya sampai jam 8 masih pas pengajian. Standar tinggi nih. Ya, serius mah penyawa. Kayaknya si Gupron. Ini kan sore tas bisa. Juga kan Sabtu Minggu kan tapi masuk. Gratis. Iya kan pasnya pas dia. Ada kali lagi 1-2 Iya di Bekasi Timur. Ini masih keratas ngaji kan kita subuh, ini masih ngumpul-ngumpul ngarang. Mau yang mana coba? Ya, itu kan sekedeng deke bobot sudah usai ya. Jadi kita akhiri. Ya cuman gini. Perbedaannya yang menikah dengan yang jomblo tadi, bahasa kebanggaan tuh nggak ada. Tapi yang jomblo jangan ngejek, ngapain daripada dia istrinya sebagai ratu, begitu ke istrinya ya. Kelak di akhirat istrinya akan cantik sebagaimana, kan di akhirat itu apapun yang kita bayangkan Allah wujudkan. Yuk kita bayangkan, istri gua jadi ratu kayak gimana sih? Kalau istrinya banyak ya? Ya, Istrinya banyak. Ya ketemu juga. Lebih dari 2. ya Ratunya banyak. mana yang menjadi ratu? Yang pertama lah. Oh yang mana? Maka yang pertama itu nggak bisa tergantikan. Lalu kalau panjang lagi ntar. Lalu bagaimana kalau cerai? Ayo ratunya gimana? Panjang banget tuh mah. Sambung dah. Habis. Cerai tapi belum ini keluar. Ini banyak berbobot soalnya agak lama ya. Ya sampai di situlah jodohnya. Berarti bukan lagi siapa-siapa. Kalau cerai Selesai. Berarti jomblo lagi dong. Nyari lagi. kalau dulu. Enggak. Kalau laku ya. Udah. Takut terlambat.